Halo semuanya, jadi hari ini aku ingin mereview laporan dari Muhammad Ghazi Rahmadi, yaitu mengenai buku Kotlin Action chapter pertama. Jadi mungkin evaluasi ini akan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu menyoroti apresiasi kepada Muhammad Ghazi Rahmadi tentang laporannya. Yang kedua mungkin lebih ke kritik dari laporan tersebut. Mungkin langsung saja kita mulai. Secara garis besar, laporan Ghazi ini sudah menangkap inti sehari dari bab pertama buku Kotlin Action sudah sangat baik. Tingkat pemahaman materi dasar yang ditampilkan patut diapresiasi. Laporan tersebut mampu menjelaskan secara mudah bagaimana bahasa Kotlin tidak memaksa pengembang untuk memilih satu gaya pemrograman saja, melainkan menggabungkan gaya berorientasi objek dan gaya fungsional secara bersamaan. Penjelasan ini dijabarkan dengan sangat tepat sasaran. Selain itu, ada satu bagian yang sangat menarik dari laporan Ghazi ini, yaitu membahas mengenai komputasi asinkron. Laporan tersebut berhasil menggunakan perumpamaan yang sangat mudah dipahami saat menjelaskan fungsi eksekusi dengan konsep teknis yang rumit tentang bagaimana aplikasi tidak boleh macet saat mengunduh banyak data di latar belakang berhasil disederhanakan tanpa mengurangi bobot yang ada di buku tersebut atau bobot ilmunya lah. Yang selanjutnya tidak berhenti di situ, bagian perbandingan antara isi buku dan video YouTube juga dikerjakan dengan sangat bagus. Penempatan informasi yang disajikan sudah pas, analisis yang diberikan mampu membedakan dengan jelas bahwa media video lebih berfokus pada tren industri masa kini, sedangkan buku bacaan Kotlin Action dalam membedah dasar arsitektur perangkat lunak. Pemetaan perbedaan sudut pandang ini menjadikan ulasan terasa lebih lengkap dan bagus lah. Ya, selanjutnya ada sedikit catatan evaluasi dari aku sendiri, yaitu meskipun dasar pengetahuan sangat kuat, penyampaian tulisan tulisan masih berfokus pada opini dari Ghazi tersebut. Masih lebih banyak opini dari Ghazi. Ada 4 poin utama yang menjadi fokus perbaikan evaluasi. Poin evaluasi pertama, gaya penulisan yang tidak konsisten. Terdapat perubahan nada bahasa yang sangat drastis di dalam dokumen. Bagian awal ulasan disajikan dengan gaya pencitraan yang sangat santai, sederhana, dan rasuah. Namun, saat memasuki bagian wawasan dan opini ilmiah, gaya bahasanya mendadak berubah menjadi sangat kaku dan baku, dan dipenuhi kosakata teknis tingkat tinggi. Perbedaan yang sangat mencolok ini membuat alur baca terasa terputus, seolah-olah di bagian akhir dokumen tersebut ditulis oleh orang yang sama sekali berbeda. Konsistensi nada penulisan di halaman pertama hingga halaman akhir adalah hal yang sangat mutlak. Lanjut, kita ke poin evaluasi kedua. Berkaitan dengan struktur pembuka kalimat yang terlalu monoton. Apabila diperhatikan dengan seksama, hampir semua paragraf ulasan selalu dibuka dengan pola susunan kata dasar yang sama persis secara terus-menerus. Kalimat pembuka seperti dari buku ini diketahui bahwa, atau pada buku ini dijelaskan mendominasi balasan paragraf secara berturut-turut. Pengulangan pola dasar ini membuat proses baca menjadi sangat membosankan. Akibatnya laporan yang seharusnya berupa karangan utuh malah terasa seperti sekadar daftar catatan panjang yang dipaksakan menjadi paragraf. Variasi susunan pembuka sangat dibutuhkan agar teks mengalir lebih dinamis. Lanjut, poin evaluasi ketiga, yaitu kesalahan penulisan istilah dasar. Banyak sekali ditemukan penulisan nama produk, teknologi, dan sistem operasi yang mengabaikan aturan huruf kapital, seperti nama sistem operasi besar seperti Android, Windows, Linux, dan Mac murni diketik menggunakan huruf kecil semua. Bahkan nama bahasa pemrograman utama yang sedang dibahas juga beberapa kali ditulis awalannya menggunakan tidak huruf kapital. Meskipun terkesan sangat biasa saja, kesalahan tersebut, ejaan dasar pada dokumen ini cukup menurunkan citra profesionalitas lah dalam pengerjaan tugas laporan ini. Poin evaluasi keempat, yang paling membutuhkan perhatian adalah tata letak penulisan. Contoh penulisan kode pemrograman. Pada halaman 5, terdapat contoh perbandingan instruksi komputasi fungsional dan imperatif. Sayangnya, barisan kode tersebut diletakkan menyatu dalam satu baris teks naratif biasa tanpa pemisah yang jelas. Format tulisan seperti ini sangat mengabulkan wujud aslinya dan membuat kode sangat sulit dibaca, apalagi dipahami. Setiap potongan kode di dalam dokumen resmi wajib dipisahkan menggunakan blok teks khusus.
Membuat baris atau menggunakan jenis huruf mesin adalah solusi wajib agar perbedaan wujud antara teks bacaan dengan kode terlihat sangat jelas. Lanjutnya, untuk kesimpulannya saja, dokumen laporan dari Gazi tersebut sebenarnya sudah sangat bagus. Dasar pengetahuan yang sangat kokoh, sangat layak diapresiasi. Berbagai perbaikan pada konsistensi bahasa, variasi pembuka paragraf, penggunaan huruf kapital, dan kerapian tata letak teks kode pasti akan menyempurnakan kualitas dari dokumen Gazi ini. Sekian dari evaluasi dari saya sendiri. Mungkin evaluasi dari saya sendiri pun mungkin ada salahnya, karena saya sendiri bukan siapa-siapa. Mungkin ini saja dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.